Saat ini kita langsung lihat dari gedung KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat ini dari KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi sedang menunjukkan kepada publik, kepada wartawan kami di sana, sejumlah barang bukti yang disita oleh penyidik KPK terkait dengan operasi tangkap tangan pada Rabu malam, yang salah satunya adalah yang terjaring adalah Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer. Seperti yang juga disampaikan di beberapa berita sebelumnya di Metro TV, ada sejumlah kendaraan ya, disebutkan di sini adalah motor gede, ada 3 motor gede dan ada beberapa motor lainnya tadi kita bisa simak dari layar kaca Anda pemirsa, dan puluhan mobil disebutkannya seperti itu, ada sejumlah mobil yang ikut tersita. Kita bisa lihat ada beberapa unit motor gede ya, motor mewah yang ditunjukkan oleh KPK, termasuk dengan mobil yang ditunjukkan juga kepada publik. Sebagai informasi terkini ini kami hadirkan kepada Anda ketika sepanjang hari kita mendapatkan informasi bahwa Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan dugaan kasus pemerasan terkait sertifikasi K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Bagi perusahaan-perusahaan yang ingin menjalankan bisnisnya, memang ada syarat terkait dengan sertifikasi K3, yakni keselamatan dan kesehatan kerja. Diduga ada pemerasan dalam hal ini, sehingga kemudian KPK melakukan operasi tangkap tangan. Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer disebutkan dalam laporan-laporan sebelumnya bahwa terjaring operasi tangkap tangan bersama beberapa orang lainnya, dan dilaporkan ada 10 orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan pada Rabu malam tersebut, disertai dengan barang bukti yang disita, dan saat ini barang-barang bukti tersebut ditunjukkan kepada publik. Ini sejumlah motor mewah ditunjukkan sebagai bukti terjadinya operasi tangkap tangan. Kita masih menanti sebenarnya konferensi pers resmi dari pihak KPK terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan semalam, dan disebutkan ada Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer yang terjaring dalam operasi tersebut. Dalam rentang 10 bulan pemerintahan, pejabat aktif dari kabinet ini adalah pertama kali adanya pejabat aktif kabinet pemerintahan Prabowo yang sekarang ini terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, beberapa mobil, tadi kita lihat motor, sekarang ada beberapa mobil juga ditunjukkan melalui layar televisi Anda ini. Ini juga adalah bagian dari barang bukti yang disita oleh KPK dalam operasi tangkap tangan Rabu malam tersebut. Informasi yang didapatkan jurnalis kami di KPK sejak operasi tangkap tangan ini terjadi, dugaan kasusnya adalah dugaan kasus pemerasan untuk terbitnya sertifikasi K3 atau sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, ini. Terima kasih Pak Menteri. Ya. Hah?
poin-poinnya, Pak. Tadi Bapak mau kasih kita. Itu Pak. Ya, baru saja kita dengarkan konferensi pers dari Menteri Tenaga Kerja Profesor Yasirli ya. Prof Yasirli menyebut bahwa prihatin dengan apa yang terjadi saat ini. Tentu saja Menteri Tenaga Kerja Prof Yasirli tadi menyampaikan menghormati proses hukum yang berlangsung dan mendukung penuh langkah KPK untuk menindak tuntas kasus korupsi yang terjadi di kantor Kementerian Tenaga Kerja. Dan disebutkan tadi bahwa hal ini adalah pukulan yang berat karena 10 bulan terakhir Menteri Tenaga Kerja tadi Prof Yasirli menyampaikan bahwa sedang melakukan pembenahan serius terkait pembenahan integritas dan profesionalitas seluruh pejabat, staf, karyawan yang ada di kantor Kementerian Tenaga Kerja. Bahkan sudah melakukan tanda tangan fakta integritas sudah dilakukan. Tanda tangan fakta integritas juga tadi disampaikan Menteri Tenaga Kerja bahwa tidak dilakukan kepada pejabat saja tetapi juga pada perusahaan jasa atau PJK 3 yang kemudian mengeluarkan terkait dengan sertifikasi K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Ada sekitar 1000-an lebih perusahaan jasa K3 yang kemudian diminta untuk melakukan tanda tangan fakta integritas. Artinya Menteri Tenaga Kerja tadi berusaha menyampaikan perubahan-perubahan dan perbaikan integritas profesionalitas sudah dilakukan. Bahkan tadi menyinggung sedikit ya Prof Yasirli, Menteri Tenaga Kerja mengingatkan di kantor Kementerian Tenaga Kerja ada patung dengan rompi orange. Rompi orange ini identik dengan rompi tahanan KPK ya. Artinya yang menggunakan rompi orange ini adalah yang tersandung kasus korupsi. Nah, patung dengan rompi orange yang disampaikan Prof Yasirli tadi, Menteri Tenaga Kerja, dipasang di kantor Kementerian Tenaga Kerja tujuannya untuk mengingatkan pejabat agar jangan melakukan korupsi. Itu sebagai pengingat simbolis ya di kantor Kementerian Tenaga Kerja. Dan seperti kita tahu bahwa saat ini sedang terjaring OTT KPK Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer. Untuk melihat langsung bagaimana perkembangan di KPK, kita bergabung bersama jurnalis Metro TV Arbida Nila di sana. Arbida, selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.